kalau kondisi Jessica sejak saya bertugas selama kurang lebih 10 bulan ini dalam keadaan Halo semuanya, aku Yusel Kim dan selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang menonton bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kabar Jessica Kumala Wongso usai dijebloskan ke penjara dikarenakan kasus kopi sianida. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Yorobun, seperti yang kalian tahu bahwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang tewas usai meminum kopi di salah satu mal di Jakarta sempat membuat heboh publik pada tahun 2016 yang lalu. Dari hasil penyelidikan nih, sahabat korban yaitu Jessica Kumala Wongso kemudian menjadi tersangka utama dan divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, untuk Netflix itu merilis film dokumenternya yang berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Film itu dirilis oleh Netflix pada hari Kamis tanggal 28 September 2023. By the way, sudah adakah dari kalian yang menonton? Film dokumenter ini memuat wawancara langsung dan eksklusif dengan Jessica Wongso serta narasumber terkait, seperti ayah dan saudara kembar Mirna, pengacara Jessica, hingga jurnalis yang mendalami kasus itu. Seperti yang sudah kita singgung pada awal tadi nih, Jessica Wongso divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016. Jessica dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah membunuh Wayan Mirna Salihin menggunakan sianida yang dibubuhkan ke dalam kopi Vietnam. Kubu Jessica keberatan dengan putusan itu. Mereka pun mengajukan upaya banding hingga tahap kasasi atas putusan tersebut. Namun, semua upaya itu ditolak dan justru menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Pada Desember 2018, upaya hukum luar biasa Jessica Kumala Wongso kembali kandas. Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin. Juru bicara MA Abdullah membenarkan bahwa Hakim Agung MA telah memutuskan perkara nomor 69 PK/PID/2018. Yang menarik dari film ini adalah selain menampilkan wawancara eksklusif, film dokumenter ini juga turut mengungkap isi buku harian Jessica Wongso yang kemudian kasusnya dikenal sebagai kasus kopi sianida. Tidak hanya itu saja nih, film dokumenter ini juga mengungkapkan bahwa Jessica sempat diwawancara secara online dari luar penjara dan dirinya mengaku masih bingung dengan kasus yang menceratnya itu. Namun sayang nih, di tengah wawancara, ada seorang petugas menyelah dan akhirnya wawancara dihentikan. Sejak saat itulah, tim dari Netflix tak lagi bisa mendapatkan akses dengan Jessica Wongso yang berada di dalam penjara. Adapun untuk warganet yang sudah menonton bagaimana film dokumenter itu memberikan berbagai komentar yang beragam. Menariknya adalah banyak dari warganet yang justru merasa bahwa Jessica bukanlah pelaku. Dan mari kita baca seperti apa komentar-komentar dari netizen yang sudah diinput ke dalam artikel yang dirilis oleh liputan6.com. Yang pertama ada yang komen, habis nonton Ice Cold Netflix dan jelang ending, bapaknya Mirna bilang, "Killing without evidence, they put to jail for 20 years, I win." Dan dia sendiri bilang kalau nggak ada bukti untuk memvonis Jessica bersalah loh. Emang kacau nih sistem peradilan pidana Indonesia. Awalnya aku mikir Jessica 100% pembunuh Mirna, tapi setelah nonton Ice Cold jadi ketim bingung banget. Apa beneran meninggal karena sianida? Selama koas forensik, kasus ini selalu jadi bahasan kuliah toksikologi. Dosen selalu bilang sebenarnya harus diotopsi. Tanpa otopsi nggak ada bukti yang valid. Dari 3 bukti yaitu saksi, CCTV, dan otopsi, CCTV dan otopsi tidak valid karena nggak bisa menunjuk secara langsung kalau Jessica pelaku. Dan guys, bagaimana nih pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Apakah kalian juga sependapat dengan komentar-komentar tadi atau kalian justru punya opini lain setelah menonton Ice Cold? Nanti sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Lantas, bagaimanakah kabar Jessica Kumala Wongso yang berhasil terendus? Setelah divonis 20 tahun penjara dikenakan kasus itu, Jessica Wongso lebih sering menutup diri dan juga berdiam diri di dalam kamar selnya. Seperti yang dilansir dari tribunpekanbaru.com, Jessica tampak menjadi pendiam setelah kasus yang menyeret namanya itu. Seorang kepala rutan Pondok Bambu yang bernama Ika Yusanti di saat dihubungi pada tanggal 19 November 2016 mengatakan, Jessica belakangan ini setelah sidang putusannya jadi lebih banyak di kamar aja. Petugas lapas pun tidak tahu pasti apa yang menyebabkan Jessica Kumala Wongso berubah. Mungkin merenung atau berdoanya sekarang di kamar. Jess atau Jessica keluar kamar kalau dibesuk sama orang tuanya aja. Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso terbilang rajin bersembahyang di vihara. Dirinya juga hampir setiap pagi dan siang hari bersembahyang di vihara jelang sidang pembacaan putusan pada tanggal 27 Oktober tahun 2016 yang lalu. Bahkan yang mengajak ibunda dan pamannya untuk bersembahyang bersama di vihara rutan sehari sebelum sidang vonis kasusnya.
Jessica sempat menyatakan kepada ibunda dan penasihat hukumnya, dirinya yakin akan divonis bebas. Namun sayang, takdir berkata lain. Pasalnya dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2016, Jessica terbukti bersalah atas pembunuhan berencana terhadap sahabatnya itu. Lama tak tersorot, kabar baru muncul dari Jessica yang kini tengah menjalani masa tahanan. Kabar itu bahkan membuat mantan pengacara Jessica Kumala Wongso yaitu Otto Hasibuan bersedih. Dikutip dari Grid ID dalam artikel yang dirilis tanggal 2 Januari 2019, Otto menjelaskan bila upaya Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jessica. Otto juga menuturkan ia tak lagi menangani kasus yang dijalani Jessica. Otto mengaku Jessica memilih jasa pengacara lain guna mengajukan PK dengan perkara nomor 69 PK/PID/2018 itu. Meskipun tak lagi menangani kasus Jessica, Otto mengaku sedih mengetahui kabar dari Jessica. Lebih lanjut, ia mengatakan, "Ya, saya sedih. Meskipun bukan saya yang nangani di PK-nya, tetapi saya sedih dan saya tetap masih keyakinan saya tetap." Meskipun dirinya tak lagi menangani kasusnya Jessica, Otto masih berkeyakinan bahwa kliennya tak terbukti membunuh Mirna. Lantaran tidak ada satupun CCTV yang memperlihatkan Jessica menuangkan racun sianida di minuman yang menyebabkan Mirna meninggal dunia. Dan dikutip dari artikel Kompas.com yang dirilis pada tanggal 6 Januari 2021, Jessica Wongso juga memberikan pengakuan bahwa bukan dirinya lah yang meracuni Mirna dengan sianida. Pengakuan itu tertuang dalam nota pembelaan yang dibacakan oleh Jessica pada sidang kasusnya yang ke-28 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 13 September 2016 yang lalu. Pada kala itu, dirinya tak kuasa menahan air mata di saat membela diri di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Kisworo. Dalam nota pembelaannya, Jessica mengatakan, "Bagaimanapun juga, saya tidak membunuh Mirna, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah." Dan teman-teman, berikut adalah sebagian isi dari nota yang dibacakan oleh Jessica di hadapan hakim. "Saya ada di sini karena saya dituduh meracuni teman saya, Mirna. Saya tidak menyangka kalau pertemuan di tanggal 6 Januari tersebut adalah saat terakhir saya bertemu Mirna, apalagi saya dituduh membunuhnya. Namun, saya sadar kalau tidak ada yang luput dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dan selama ini saya diberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi cobaan ini. Mirna adalah teman yang baik karena Mirna memiliki sifat yang ramah, baik hati, dan jujur dengan teman-temannya. Walau kita jarang bertemu karena tinggal di negara yang berbeda, tetap sangat mudah untuk menghabiskan waktu berjam-jam, bercanda, dan mengobrol pada saat bertemu. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa Mirna datang dari keluarga yang siap menekan dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk, walau tanpa penjelasan yang pasti. Itu membuat saya berpikir, apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Mirna? Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka, dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya pun dituduh membunuh yang saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Sebelum kejadian, saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan tidak saya lakukan dibesar-besarkan. Seluruh rakyat Indonesia menghakimi saya. Semua tuduhan kejam berdasarkan tuduhan yang saya tidak mengerti, tapi membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Yang mulia, sulit untuk menjelaskan apa yang benar-benar saya rasakan atas kejadian ini. Apa benar ini gara-gara kopi? Tapi satu hal yang saya tahu dan yakinkan saya tidak menaruh racun dalam kopi yang diminum Mirna. Seringkali saya berpikir, apa ada hal yang bisa saya lakukan lebih baik di hari itu untuk mengubah semuanya? Pikiran ini membuat saya sangat sedih dan juga tertekan. Dalam waktu yang cukup lama, saya tidak bisa berupaya untuk membela diri. Walaupun kenyataan hidup saya sangat mengerikan, tapi saya yakin kalau Tuhan mendengar doa saya karena ini doa orang yang tertindas. Pada hari kematian Mirna, mimpi buruk saya dan keluarga saya dimulai. Sejak di rumah duka, saya sudah dituduh menaruh sesuatu di kopinya Mirna. Lalu polisi tanpa seragam dan identitas mulai berdatangan ke rumah. Bahkan keluarga sekitar terganggu. Wartawan mulai datang ke rumah dan akhirnya saya tampil di media dan dicemooh. Setelah itu, saya ditangkap di hotel di mana saya dituduh lagi mencoba untuk kabur. Padahal waktu itu kami hanya mencari ketenangan dan kenyamanan yang tidak bisa didapatkan di rumah lagi. Untuk keluar membeli makan saja sulit. Mulai hari penangkapan, tekanan dari polisi semakin terlihat. Mereka terus-menerus menyuruh saya untuk mengaku dengan rekaman CCTV sebagai senjata. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itulah bagaimana sebagian pledoi yang panjang dari Jessica Kumala Wongso. Dan teman-teman, terbaru seperti yang aku lansir dari detik.com, Kalapas kelas 2A Pondok Bambu, Ade Agustina saat dihubungi pada Jumat tanggal 29 September 2023 sudah membeberkan bagaimana kondisi terbaru dari Jessica. Saat dihubungi, ia mengatakan, kalau kondisi Jessica sejak saya bertugas selama kurang lebih 10 bulan ini dalam keadaan sehat, baik. Ade juga mengatakan tidak ada perlakuan khusus yang diterima oleh Jessica. Jessica, kata Ade, diperlakukan sama seperti tahanan lainnya di lapas kelas 2A Pondok Bambu. Tidak ada perlakuan spesial, baik dalam arti negatif atau positif. Semua warga binaan permasyarakatan mendapatkan perlakuan yang sama dalam arti positif.
menerima hak yang sama sesuai dengan aturan. Saya kira oleh pimpinan yang sebelumnya juga sama, sebagaimana yang selama ini kami laksanakan. Dan teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana kabar terbaru dari Jessica Kumala Wongso. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Selki pamit dan aku juga mohon pamit undur diri dari kalian semua. Aku juga mohon maaf jika seandainya ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan everything. I'm so sorry banget. Jaga-jaga kesehatan dan juga terus semangat ya kawan-kawanku. See you next time. Terima kasih dan juga sampai jumpa.